Halo Sobat YouTube, kali ini saya akan review lengkap kapak untuk tujuan bushcraft maupun camping. Kapak ini berjenis kapak tangan atau hatchet. Seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, jadi kalau orang luar itu membagi kategori kapak berdasarkan bentuk. Jadi bukan seperti kita di Indonesia yang semuanya ini disebut kapak. Nah, contoh pembagian kapak di luar negeri itu ada yang mereka sebut axe atau kapak itu sendiri, kemudian hatchet, kapak tangan, ada maul, ada juga tomahawk, itu pun dibagi lagi. Contoh untuk axe sendiri ada forest axe, jeep axe, dane axe, dan lain-lain. Sebelum masuk ke review dari kapak ini, kita mulai dari apa itu hatchet. Jadi hatchet adalah kapak yang digunakan dengan sudut tangan, berasal dari bahasa Prancis yang sudah lama, yaitu HCT. Tapi kalau orang luar mereka mengenal hatchet itu berbeda dengan kapak tangan. Singkatnya mengutip dari Wikipedia, kapak tangan itu bagi mereka adalah kapak dengan bagian belakang datar atau melengkung tapi gagangnya pendek. Dan hatchet adalah kapak yang ditambahkan palu di bagian belakangnya. Bisa dilihat pada gambar-gambar ini. Kemudian gagang hatchet biasanya sependek gagang palu, dan hand axe atau kapak tangan memiliki gagang yang lebih panjang, namun lebih pendek daripada sebuah kapak. Jadi agak ambigu ya saya jelaskan. Jadi agak ambigu setelah saya telusuri karena banyak pendapat yang berbeda tentang hatchet dan hand axe atau kapak tangan. Jadi kapak ini saya sebut saja sebagai kapak camping atau kapak bushcraft. Oke, kita sebut demikian berdasarkan dari tujuan penggunaan kapak ini, yaitu untuk kegiatan bushcraft maupun untuk kegiatan camping. Setelah kalian lihat video saya mengayun-ayunkan kapak ini seperti orang gila, menurut saya untuk feel ayunannya ini sangat enak ya kawan-kawan ya. Lumayan presisi untuk diayunkan. Kan biasanya kalau macam nggak balance itu kerasa miring-miring gimana gitu. Kalau diayunin ini enak diayunin bang. Kemudian feelnya itu sepertinya enak kalau dilempar, tapi jangan deh karena ini memang bukan kapak untuk dilempar. Kita gunakan tool sesuai kemampuannya saja ya kawan-kawan ya. Oke, setelah merasakan feelnya kita lanjut ke pengujian pertama. Jadi pengujian pertama yang saya lakukan dengan kapak ini adalah melakukan feeling. Feeling itu apa? Feeling itu istilah kerennya dari menebang. Agar tidak menyenyakan pohon, kalian lihat pohon yang ini, itu kan bagian atasnya ada buntung. Jadi kita coba untuk tebang bagian bawahnya menggunakan kapak dari Bang Andi Gian Blade ini. Menurut pendapat saya untuk ukuran dahan sebesar paha, bahkan agak lebih besar dari paha saya ini ya, ini sudah enak ditebang menggunakan bushcraft axe atau camping axe ini, alias kapak bushcraft ini. Hanya saja kalau untuk menebang sebenarnya lebih enak menggunakan kapak yang punya panjang sekitar 50 hingga 60 cm, sehingga daya ayunannya dan daya hantamannya lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk camping, kapak ukuran seperti ini sudah sangat bagus untuk dibawa karena ringan dan juga ukurannya tidak terlalu besar, sehingga gampang untuk di packing. Oke, kalian lihat ini kira-kira daya bongkar dari kapak ini. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya bang. Oke, kita lanjutkan sampai bagian dari lok kayu ini tumbang. Oke, ini sedikit lagi ya. Sebenarnya secara realistis saya bisa menebangnya dari dua sisi untuk mempercepat.
Hanya saja saya ingin coba lebih abuse untuk kapaknya, jadi saya tebang terus sampai seperti ini. Kemudian jika sudah agak dalam juga seperti ini, biasanya kalau berat pohonnya di atas, maka biasanya langsung tumbang dikarenakan bagian batangnya ini tidak mampu lagi menahan berat dari pohon tersebut. Hanya saja karena ini udah buntungnya bagian atasnya, jadi tidak akan tumbang dengan sendirinya setelah agak dalam kita chopping seperti ini. Oke, agar kalian tidak bosan, saya percepat saja ya kawan-kawan. Oke, dan log kayunya sudah terpotong dengan sempurna. Bisa teman-teman lihat ukuran log yang saya potong menggunakan kapak bushcraft dari Bang Andi Genblade ini ukurannya lebih besar dari paha saya ya malahan ya. Kalau saya pegang itu lebih besar daripada paha saya. Sebelum kita melanjutkan ke task atau tugas selanjutnya, kita inspeksi dulu apakah kapak ini ada chipping atau rolling. Dari pengamatan saya tidak ada chipping maupun rolling pada kapak ini. Oke, sekarang kita tes untuk melakukan chopping. Jadi kali ini saya coba melakukan chopping secara vertikal dan dapat dilakukan dengan baik oleh kapak ini. Kemudian saya lanjutkan dengan horizontal chopping, yaitu memotong log kayu ini menjadi dua bagian, tapi dalam posisi tidur seperti ini. Karena penetrasinya yang bagus, mempermudah kita untuk memotong log kayu ini menjadi dua bagian dalam posisi tidur. Oke, saya lanjutkan lagi dengan melakukan splitting atau membelah dua log kayu. Kali ini saya melakukan dalam posisi tidur, dan nanti juga kita akan lakukan dalam posisi log kayunya diberdirikan. Splitting dalam posisi tidur seperti ini dapat dilakukan dengan baik oleh kapak ini. Oke, kita lanjutkan dengan melakukan splitting dalam posisi log kayunya kita berdirikan. Sebenarnya lebih baik lagi jika pada bagian bawah ada alas yang dari kayu dibandingkan tanah seperti ini, karena jika tanah hantamannya itu diredam oleh tanah. Meskipun begitu, untuk kayu atau log ukuran seperti ini bisa dilakukan dengan baik. Maksud saya, splitting bisa dilakukan dengan baik menggunakan kapak dari Bang Andi Genblade ini, kapak bushcraft ya. Kemudian untuk memecah log-log kayu yang sudah kita belah tadi menjadi bagian yang lebih kecil juga dapat dilakukan dengan baik menggunakan kapak ini.
Oke, kemudian kita lanjut dengan membuat feather stick. Karena ketajaman dari kapak ini, maka untuk membuat feather stick itu menjadi sangat mudah menggunakan kapak dari Bang Andi Gian Blade ini. Oke, mari kita buat lagi beberapa feather stick. Jika dengan kapak, bisa juga membuat feather stick dengan metode seperti ini. Hanya saja saya masih kurang mahir untuk membuatnya lebih halus lagi dengan menggunakan metode ini. Kira-kira begini perbandingan feather sticknya menggunakan metode yang tadi kampak ditancapkan ke tanah dan juga dengan metode diserut secara langsung. Kemudian kita lanjutkan dengan crafting. Kali ini craftingnya yang simpel-simpel saja ya. Kita buat pasak saja. Jadi salah satu pasak dari bivak saya ini mau saya ganti menggunakan pasak yang saya buat menggunakan kapak ini. Kira-kira bentuk pasaknya seperti ini. Meskipun tidak estetik, tapi kuat ya kawan-kawan ya. Sekalian kita uji untuk memalu. Dan ini sudah cukup bagus. Dan yang terakhir saya uji adalah kemampuan untuk membuat api menggunakan ferrocium rod. Bagian atas dari kapak bushcraft ini sudah 19 degree, sehingga menghasilkan bunga api yang baik saat membuat bunga api dengan menggosokkan ferrocium rod ke spine 19 degree pada kapak ini. Jadi kesimpulan saya, kapak ini sangat worth it untuk dibeli jika kalian ingin mencari kapak yang simple, ringan, namun tajam untuk kegiatan bushcraft maupun camping. Apalagi daya bongkarnya ini sangat baik ya teman-teman. Kapak ini sendiri masih mirip-mirip dengan small axe yang ada di harga 270 ribuan. Hanya saja yang ini dengan gagang yang lebih panjang, yaitu sekitar 32 cm, sedangkan small axe setahu saya berada di sekitar 28 cm untuk wall keseluruhannya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk review dari kapak bushcraft dari Bang Andi Gian Blade. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.